Bocornya rekaman voice note yang tersebar di sosial media, di mana seakan-akan terjadi pengkondisian sebelum muktamar. Jadi teman-teman, bagi kalian yang belum paham tentang NU itu ada dua kepemimpinan. Dalam artian ada pemimpin Syuriah, ya, ada pemimpin Tanfidiyah. Kalau dalam Syuriah disebut dengan Rois Am atau Rois Suriah yang di tingkatan masing-masing. Terus kemudian kalau di Tanfidiyahnya ada ketum paling atas, kemudian ada ketua di tiap jajaran masing-masing. Nah, ini ada rekaman yang bocor lewat voice note di sebuah sosial media, di mana nama dari Sulaiman Tanjung dan juga nama dari Saifullah Yusuf atau Gus Ipul itu yang paling sering disebut-sebut dalam rekaman tersebut. Seakan-akan memang kedua orang ini sedang mengendalikan jalannya muktamar. Seakan-akan muktamar sudah terpilih, sudah ada pemilihan sebelum muktamar dilaksanakan, sudah ditentukan sebelum muktamar dilaksanakan. Seakan-akan semacam itu kalau dicermati. Nah, kondisi ini tentu sangat membuat istilahnya ini mengkhawatirkan, dan ini sangat-sangat membagongkan kalau memang beneran terjadi. Ada keinginan untuk melanggengkan sebuah Rois Am di sini, seakan-akan semacam itu. Makanya mengusulkan beberapa ahwa yang kemudian dikumpulkanlah para Rois Suriah dan Katib Suriah di berbagai cabang, yaitu di daerah Sumatera Selatan atau di Palembang. Nah, kalau memang ini beneran terjadi, ya ini sangat-sangat memalukan sekali. Dan saya berharap kepada para ulama-ulama sepuh di PBNU untuk mengambil sikap tegas terhadap ini semuanya. Bagaimana apa yang disampaikan dalam rekaman tersebut, supaya orang-orang yang disebutkan dalam rekaman atau dalam voice note tersebut bisa ditindak sesuai dengan ADART yang ada di NU. Kita simak selengkapnya rekaman tersebut, jangan di skip-skip biar tidak gagal paham hanya di opini Arnews Media. Video ini hanya untuk mereka yang punya logika, bagi yang tidak punya logika silahkan skip aja. Kiai, mohon maaf nih, pangapunten kathah bah. Niki wau hasil dari Palembang, pertemuan malam ini para Rois dan Katib di Palembang niku nyewane hotel teng Santika, nginep teng Santika, banjur dipun pindah pertemuannya di Hotel Arista. Dateng mriko niku usulan ahwa yang dari Gus Ipul kan sudah di print masing-masing, sudah dicetak masing-masing, dan mekanismenya itu dipanggil satu-satu ke sebuah kamar. Di situ sudah ada Ketua PW Sumsel Pak Yai Hendra, kalian 2 orang, timnya Kiai Miftah. Timnya Kiai Miftah, ya. Di situ ada timnya Kiai Miftah. Kiai Miftah siapa? Yang kita pahami selama ini yang sering disebut dengan Kiai Miftah di kalangan NU yaitu Kiai Miftahul Akhyar. Apalagi di situ disebutkan ada Gus Ipul atau Saifullah Yusuf, ya. Artinya di sini sudah ada main di belakang. Kita mengamatinya semacam itu. Seharusnya ini sebagai penyelenggara, Gus Ipul sebagai penyelenggara ketika melakukan hal yang semacam ini, seharusnya ada dong tindakan. Apakah itu diberhentikan dari pelaksanaannya atau bagaimana, harusnya ada segera tindakan tegas dari ini semuanya kalau memang ini beneran terbukti gitu loh ya. Dan semoga saja segera terbukti.
Saya yakin orang-orang yang akan mendompleng di NU atau merusak NU dari dalam, ya, titipan-titipan dari kelompok-kelompok yang tidak bertanggung jawab selama ini yang buat kisruh di PBNU, semoga saja kalian satu persatu mendapatkan laknat, mendapatkan walat. Semoga saja, kita doakan teman-teman. Timnya Gus Ipul kados iki. Lah mboten salah, menggah kula niku Sulaiman Tanjung. Sulaiman Tanjung. Nah, di sana itu begini, Pak. Jadi surat yang sudah dicetak itu tadi, yang sudah diedarkan itu tadi, selain ditandatangani Rois dan Katib, itu disestempel. Nah, tadi ada beberapa wilayah, ada beberapa Rois PC sing boten betul stempel, memang nggak punya stempel niku sing betul tangfit. Akhirnya niku diadakan atau dibuatkan stempel dadakan. Pembuatan stempel atas nama sebuah lembaga itu juga merupakan tindak pidana, ya, merupakan tindak pidana. Hati-hati itu, ya, tanpa seizin yang berwenang, ya, tanpa persetujuan dari sebuah lembaga, maka itu adalah tindakan yang melanggar hukum. Tetese nggih dalu niki didamel ke stempel. Licik, ya. Ini kan 3 lembar, jadi yang 1 lembar dibawa tim ses, yang 1 lembar dibawa PW, yang 1 lembar nih dibawa PC, yang nantinya itu mau dimasukkan di penyetoran atau pendaftaran ahwa tersebut. Ngoten Pak. Dadose niki lah, niki yang terjadi di Sumsel. Nah, mungkin di tempat-tempat yang lain sistemnya mungkin seperti ini. Iya, hampir sama. Jadi mungkin harus ada stempel. Ketika tidak ada stempel, dibuatkan stempel. Ngoten. Dan iki dadose kadose niku satu-satunya cara dalam penggodokan tatib penyerahan ahwan ini kedah diperketat. Ada satu celah wau sing kula tangkletaken. Ini nyuwun sewu, mohon maaf tanya, ini bermasalah ndak nih masalah tanggal. Jadi tanggalnya Sumsel kan 13 Agustus. Otomatis merekomendasikan usulan ahwa kan tanggal 13 ini atau tanggal 12 kemarin. Sementara pelaksanaan penyerahan ahwa kan tasik mengke tanggal 26. Dan ini kira-kira sakit mboten ngupokoro batas akhir atau batas tanggal usulan ahwa dari masing-masing PC se-Indonesia. Yang kedua, penyetempelan nama ahwa, surat ahwa, usulan ahwa ini setempelnya kan pun stempel sedanten ya teng Sumsel sakniki niki malam ini, dan terus disanjangi kalih tim wau Sulaiman Tanjung wau. Ini nanti yang Anda serahkan di sana kertas yang ini, meskipun ada usulan, ada iming-iming dari yang lain, yang ini yang sampean yang sudah kami stempel ini, yang sudah kami bawa ini. Ya niku. Ajeng godhoke niku mengki kados e. Dan tanda tangan harus tanda tangan ulang atau tanda tangan basah di tempat menawi saged niku. Niku cobi di mekanisme niku dipun komunikasikan kalian tim-tim lintune, tim pesantren. Dan iki wau namung anu kok. Namung dugi terus wawancara ini mboten seluruh.
masing-masing PC dipanggili satu-satu teng kamar kali Sulaiman Tanjung kados ini. Terus modelnya awake Sulaiman Tanjung. Nonton bah ceritane niki wae bah. Akhirnya keraton kula nggih namung keramat gandul. Nggih kula nggih tangklet. Kayak abror, kula telepon ya abror pripun niki bah distempel apa mboten. Terus saya abror. Lah liyane distempel ora? Meskipun tidak distempel ini dibuatkan stempel bah ya. Akhirnya nggih boten saged pripun-pripun nggih nderek mawon. Nah, terus ngobrol kali Abah Luk Yai Mas Arodi niku, beliau menanyakan ini apa? Para kiai dalam hati nuraninya punya pilihan. Sementara ini yang diusulkan ini diantaranya ada beberapa yang bukan menjadi pilihan kami kan ngaten. Terus ini bentuk riswah apa bukan ngaten. Terus sanjange Yai Luk niku bisa jawab ini usulan kami Pak Kiai dan ini uang, ini bukan sogoan atau bukan riswah, ini sebatas tanda terima kasih kami telah menerima usulan dan ini silahkan digunakan untuk transportasi surya. Cuman harapan kami suratnya yang disetorkan ya seperti ini. Ngaten mau dawuh sanjange Abah Luk. Ngaten mohon informasi ini pun malam ini Pak. Anu abai matur suwun pangapunten yang kuwatah. Kula namung derek dawuh mawon niki. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Artinya ini sudah sangat kelewatan. Sampai kiai pun diberikan uang ya, yang mana dengan tujuan agar usulannya bisa dimasukkan. Usulan Dewan Ahwa atau orang-orang yang akan dimasukkan ke Ahwa bisa diikut sertakan atau dimasukkan dengan cara memberikan uang yang katanya bukan riswah. Ya kalau menurut saya itu tetap riswah, itu tetap suap, itu tetap sogoan gitu loh. Kalau memang bukan riswah, kenapa tidak kalian sampaikan itu dalam sesuatu forum yang terbuka? Kenapa kalian terkesan singitan yang awalnya di Hotel Santika kemudian dipindahkan? Kenapa sih kalian tuh kok orang-orang yang memegang sebuah organisasi Islam terbesar kok mainnya kok di hotel-hotel terus? Pertemuan di hotel apa, di hotel apa, di hotel penginapan dan lain sebagainya. Kenapa kalian tidak di tempat-tempat terbuka seperti pondok pesantren? Bukankah NU itu dimulainya dari pondok pesantren? Kenapa kalian seakan-akan akan mengalihkan sentralnya NU menjadi perhotelan bukan pesantren? Aneh. Dan ini pola ini mungkin juga terjadi di daerah-daerah lain teman-teman, tidak hanya di Palembang saja. Kalau menurut saya pribadi, pendapat saya pribadi, ketika memang Saifullah Yusuf atau Gus Ipul yang sebagai sekjen juga sebagai ketua di panitia atau pelaksanaan muktamar itu ya sudah ketahuan semacam ini, ya harusnya dipretel itu sudah nggak sehat. Berarti muktamar NU ke-35 ini sudah nggak sehat lagi kalau sudah ada model-model kayak gini. Ayolah panjenengan bersuara, jangan pada diam semuanya. Ayo bersuara untuk menyelamatkan NU. Ini nanti kalau saya mengkritik semacam ini juga dibilang saya bukan orang NU. Kayak kemarin saya kritik PWI juga dibilang saya itu benci dengan PWI. Tidak semacam itu. Kritik itu semuanya karena bentuk rasa sayang kita. Jenengan memarahi anak jenengan atau menasihati anak jenengan itu juga bagian dari bentuk rasa sayang terhadap anak. Kalau sudah dibiarkan saja, tidak peduli, cuek, itu artinya orang tua sudah tidak sayang lagi, gitu loh. Ketika kita mengingatkan teman, artinya kita itu masih punya rasa sayang. Kita mengingatkan organisasi itu karena kita masih banyak rasa sayang terhadap organisasi tersebut, bukan terhadap perorangannya. Kalau perorangannya kan bisa diganti, kalau organisasinya kan nggak bisa. Organisasinya akan terus.
tapi pemimpin ya, kemudian orang-orang yang ada di dalamnya itu bisa diganti sewaktu-waktu gitu loh. Artinya kalau memang tidak benar ya katakan tidak benar, untuk menyelamatkan organisasi, bukan untuk menyelamatkan perorangannya. Semoga video ini bermanfaat. Ambil sisi positifnya dan buang sisi negatifnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam NKRI.